Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah catatan kuno tentang salah satu teka-teki sejarah dan rekayasa yang paling luar biasa yang pernah ada. Dan ini kita nggak lagi bahas mitos atau legenda biasa loh. Kita bakal ngebahas tentang sebuah konstruksi raksasa yang konon masih berdiri tegak di suatu tempat di bumi ini mengurung sebuah ancaman yang super besar. Jadi, mari kita bedah sama-sama misteri tembok tak tertembus Yajuj dan Majuj. Oke, coba bayangin deh, gimana kalau sebuah tembok kuno yang bener-bener nggak bisa ditembus, yang dicetak langsung dari logam mendidih, saat ini bener-bener tersembunyi di suatu tempat di bumi. Taruhannya di sini gede banget. Kita bicara soal struktur fisik yang dibangun bukan cuma buat jadi batas wilayah, tapi buat nyelamatin umat manusia dari kehancuran total. Ini tuh perpaduan gila antara sejarah kuno, rekayasa metalurgi tingkat tinggi, dan misteri geografi yang belum terpecahkan sampai detik ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Ancaman perusak dan sang raja. Biar kita paham akar krisis yang memicu konstruksi epik ini, kita harus merujuk ke sumber utamanya nih, yaitu Surah Al-Kahfi ayat 93-97 di dalam Al-Quran. Teks ini ngasih kita landasan historis dan kredibilitas dari narasi yang lagi kita bedah. Ini bukan cuma cerita rakyat yang diturunkan dari mulut ke mulut loh. Ini benar-benar sebuah catatan tekstual kuno yang secara spesifik merinci pertemuan antara sebuah peradaban yang lagi terancam dengan seorang pemimpin besar. Terus apa sih sebenarnya masalah utamanya? Inti dari krisis ini tuh sederhana tapi mematikan. Melindungi kaum yang tertindas dari kehancuran yang dibawa sama kaum Yajuj dan Majuj. Teks kita ini mendeskripsikan Yajuj dan Majuj sebagai entitas perusak yang gak main-main. Mereka ini bukan sekedar pasukan penakluk biasa, tapi benar-benar kekuatan brutal yang bawa kekacauan dan kerusakan total buat siapa aja yang ada di dekat mereka. Kebayangkan, orang-orang yang hidup di sekitar wilayah itu benar-benar nggak berdaya dan butuh banget diselamatkan. Nah, di tengah keputusasaan itulah pahlawan kita muncul, Raja Dzulkarnain. Catatan ini menyoroti 3 sifat super spesifik yang bikin dia mampu nyelesain masalah raksasa ini. Dia itu soleh, kuat, dan adil. Ketiga hal ini penting banget teman-teman. Kekuatannya ngasih dia sumber daya buat ngebangun. Keadilannya bikin dia mau dengerin rakyat kecil tanpa meras mereka. Dan kesolehannya yang memandu semua visinya. Dia ngebangun tembok ini bukan buat pamer atau cari kejayaan, tapi murni sebagai bentuk perlindungan buat mereka yang lemah. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, rekayasa tembok logam raksasa. Coba deh kalian perhatiin kontras ekstrim dari pilihan material yang dia pakai. Tumpukan potongan besi mentah berhadapan sama tembaga mendidih. Di zaman dimana orang-orang biasanya cuma ngebangun pakai batu atau tanah liat, Dzulkarnain malah milih pendekatan rekayasa metalurgi yang ekstrim banget. Dia manfaatin struktur landscape alami, yaitu celah raksasa di antara 2 gunung, dan mutusin buat nutup celah itu secara permanen pakai material yang nggak bahkan bisa dihancurin pakai senjata apapun di masa itu. Bener-bener jenius. Proses pembuatannya ini seru banget, berasa kayak nonton dokumenter mega konstruksi dari zaman kuno. Langkah pertama, dia merintahin buat numpuk bongkahan besi raksasa sampai setinggi puncak kedua gunung itu. Kebayang dong usahanya. Terus langkah kedua, dia suruh para pekerjanya buat niupin api yang super besar sampai seluruh tumpukan besi itu memerah dan panas banget kayak bara. Nah, puncaknya di langkah ketiga nih, yang paling krusial. Dia nuangin tembaga cair yang lagi mendidih ke atas tumpukan besi panas tadi. Tembaga cair ini ngalir masuk ke setiap celah bongkahan besi, ngikat semuanya jadi satu paduan logam raksasa yang menyatu langsung sama tebing gunung. Gila, secara visual ini ngeri banget sih bayanginnya. Lanjut ke bagian ketiga. Misteri lokasi sang tembok. Pasti kalian mulai mikir, terus di mana dong temboknya sekarang? Berdasarkan petunjuk dari teks dan analisis para sejarawan, lokasinya ini spesifik banget. Dibangun di antara 2 gunung atau bukit yang sangat besar. Kalau kita lihat dari topografi dan rute perjalanan Dzulkarnain, banyak ahli menduga kuat lokasinya ada di sekitar pegunungan Kaukasus atau di wilayah terjal Asia Tengah kayak daerah Uzbekistan. Tapi yang bikin merinding, tembok segede itu belum teridentifikasi pasti di peta modern kita. Apakah dia udah ketutup sama formasi geologi alami selama ribuan tahun? Wah, itu masih jadi misteri besar. Oke, kita sampai di bagian keempat. Menunggu waktu yang ditentukan. Jadi, seampuh apa sih tembok buatan Dzulkarnain ini? Teks sumber nyatain ini dengan sangat absolut. Nggak bisa didaki dan nggak bisa dilubangi. Lapisan paduan besi dan tembaga yang licin dan super keras bikin pasukan Yajuj dan Majuj mustahil buat manjat. Ketebalan dan kekuatannya juga bikin tembok itu nggak mungkin ditembus atau dibor pakai alat apapun. Ancaman perusak itu udah terkurung sempurna.
Tembok ini bener-bener ngejalanin tugasnya tanpa celah sedikit pun. Tapi kalau kita lihat timelinenya, ceritanya jadi makin tegang. Pertama, tembok ini dibangun di zaman kuno buat ngejebak ancaman tersebut. Kedua, dia diyakini masih tertutup rapat di suatu tempat di bumi sampai hari ini. Tapi realita ketiganya ini yang penting. Solusi epik ini ternyata cuma sementara, guys. Teks itu secara spesifik nyebutin kalau tembok ini bakal terbuka dan hancur lebur pada waktu yang udah ditentuin sama Tuhan, yaitu menjelang kiamat. Rekayasa sehebat apapun buatan manusia, ujung-ujungnya bakal tunduk juga sama garis waktu alam semesta. Dan pada akhirnya ini ninggalin satu pertanyaan pamungkas buat kita semua. Ketika waktu yang dijanjikan itu benar-benar tiba, apa yang bakal terjadi saat tembok tak tertembus ini akhirnya jebol? Ini bukan cuma soal hancurnya sebuah mahakarya rekayasa kuno loh, tapi soal lepasnya kembali sebuah kekuatan perusak yang udah dikurung ribuan tahun ke dunia kita. Ini tuh benar-benar jadi pengingat buat kita. Betapa rentannya tatanan dunia yang kita kenal sekarang. Gimana menurut kalian? Teruslah bertanya, teruslah mencari tahu, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.